Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kali ini ya. Masih di materi bangun ruang, kali ini kita belajar kerucut ya. Sebelumnya kita sudah pelajari prisma 5 tabung ya. Sekarang kita belajar bangun ruang kerucut. Jadi di kesempatan kali ini kalian akan belajar bagaimana mencari volume dari kerucut dan juga bagaimana mencari luas permukaan dari bangun ruang kerucut begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita mulai doa awal pembelajaran. Bila hadir Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syai'ulilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, kita mulai pembelajaran kerucut. Yang pertama kita pelajari adalah volume kerucut ya. Sebenarnya hampir sama dengan limas ya, piramid. Rumusnya volume juga sama, luas alas sama dengan volume adalah sepertiga dari luas alas kali tinggi. Jadi yang perlu kalian ingat, bangun ruang kalau atasnya runcing ya, seperti limas, seperti kerucut, itu volumenya luas alas dikali tinggi dikali 1/3-nya ya. Kalau prisma ataupun tabung itu karena ujungnya tidak runcing, berarti tidak perlu dikali 1/3 begitu. Ini saya sebut tinggi kerucut. Kerucut alasnya berbentuk lingkaran ya. Jadi volumenya adalah karena kerucut atapnya runcing ya, ada titik puncak, berarti itu cirinya pasti dikali 1/3. Jadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ini adalah volume kerucut. Karena alasnya berbentuk lingkaran ya, ingat dikali 1/3 ya, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas bisa kita tuliskan dengan rumus luas lingkaran. Jadi volume sama dengan 1/3 dikali luas lingkaran adalah Pi dikali R dikali R atau R kuadrat ya, dikali tinggi kerucut. Nah ini juga rumus volume dari kerucut gitu. Nah Pi kali R itu adalah luas lingkaran ya, karena alasnya kerucut berbentuk lingkaran gitu. Hampir sama dengan limas ya, bedanya limas bentuk alasnya bukan lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal mungkin supaya kalian lebih paham ya. Contoh soal nomor 1. Ada gambar kerucut. Soalnya adalah hitunglah volume bangun ruang pada gambar berikut. Gambarnya gambar kerucut ya. Di gambar ada keterangannya bahwa itu gambar kerucut, kemudian ada keterangannya jari-jarinya itu dari titik tengah itu 7 cm, sedangkan tinggi kerucut di keterangan gambar adalah 21 cm. Nah sekarang kita hitung volumenya. Volume kita tuliskan rumusnya sepertiga dikali luas alas kali tinggi ya, karena alasnya lingkaran berarti luas lingkaran. Jadi 1/3 dikali Pi kali R karena lingkaran. Dikali tinggi kerucut 21 cm. Sehingga 1/3 dikali, karena R-nya 7, kelipatan 7, berarti Pi-nya kita gunakan 22/7. T-nya 21, bisa disederhanakan 22/7, yang bawah coret, yang atas coret 1 juga, bagi 71 bagi 71, sehingga yang belum dihitung kita tulis 1/3 dikali, ini tinggal 22 ya, dikali
7 dikali 21. 21 dan 3 bisa disederhanakan. Dibagi 3, 1 bagi 3 ini 21 bagi 3, 7. Sehingga sekarang tinggal 22 kali 7 kali 7. Atau 23, 7 kali 7 itu 49 ya. Nah, bisa kita hitung 22 kali 49. Kita hitung bersusun. 18, 8 tambah 1, 9. Ini yang 2 juga seperti itu. 98 juga ya. Jadi dijumlahkan 1078. Jadi volumenya adalah 1078 cm kubik. Ini adalah volume yang dimaksud, yang ditanyakan soal. Contoh soal nomor 1 ya. Baik, nomor 2. Suatu atap bangunan berbentuk kerucut dengan jari-jari 10 meter dan tingginya 6 meter. Ini jari-jari R 10 meter ya. T 6 meter. Kita tuliskan aja dulu. R-nya 10 meter, tingginya 6 meter. Nah, ditanyakan adalah volume ya. Seperti nomor 1 tadi, kita tuliskan rumusnya. Volume 1/3 dikali luas alas kali tinggi. 1/3 dikali alasnya lingkaran, berarti pi kali R kali tinggi T ya, sama dengan 1/3 dikali 3,14, karena R-nya bukan kelipatan 7 ya. 10 kali 10 kali tingginya 6. Nah, kita hitung 1/3 dikali 3,14 dikali 10 kali 10, 100 dikali 6. Ini lebih sederhana. Nah, ini yang mudah, 3,14 dikali 100. Tinggal pindah komanya 2 kali karena 100 nolnya 2. Jadi 314 dikali 6. 6 dan 3 bisa disederhanakan. Bagi 3, 1 bagi 3, 2. Sehingga 314 kali 2 sama dengan 628 meter kubik. Jadi volume atap itu adalah 628 meter kubik. Begitu. Baik, kita lanjutkan dengan luas permukaan kerucut ya. Jadi yang namanya luas permukaan adalah luas dari bidang-bidang yang menutupi kerucut bangun ruang tersebut ya. Jadi misalkan ada kerucut, ini kalau kita buka jaring-jaringnya ya, itu terdiri dari satu lingkaran alas, lingkaran ya, kemudian sama selimut kerucut atau sisi tegaknya itu ya, satu selimut kerucut. Ini alas kerucut berbentuk lingkaran. Kemudian satunya lagi adalah selimut kerucutnya. Seperti ini. Kalau kita gambarkan jaring-jaring kerucutnya gitu gini. Nah, ini itu selimut kerucut. Nah, berarti kalau luas permukaan itu adalah luas dari bangun datar penyusunnya itu. Jadi luas permukaannya adalah luas lingkaran atau luas alas ditambah luas selimut kerucut gitu. Saya kira kalian cukup dipahami ini saja ya, tidak saya berikan rumus hafalan. Jadi kita kurangi seminimal mungkin hafalan ya. Yang penting kalian paham, ini luas permukaan terdiri dari luas alas atau lingkaran ditambah luas selimut kerucut. Kalau alasnya lingkaran berarti rumusnya pi dikali R kali R, cukup jelas ya. Nah, sekarang yang hal baru itu ini, luas selimut kerucut. Ini mencari rumusnya, ini bukan segitiga ya, karena yang bawahnya itu melengkung ya. Jadi luas selimut kerucut itu adalah pi dikali R dikali S. Apa itu S? R sudah tahu, pi sudah tahu, sekarang S. S ini adalah garis pelukis.
Benarnya nggak ada garisnya kalau dalam bentuk kerucut yang real, tapi di gambar S-nya itu kurang lebih seperti itu. Sisi miring antara puncak dengan alas yang miring itu S. Kita simbolkan S ya, itu disebut garis pelukis ya ini. Nah, untuk mencari luas selimut kita butuh S. S-nya berapa panjangnya? Ini garis pelukis ya. Cara mencari S-nya adalah dengan rumus segitiga siku-siku, yaitu teorema Pythagoras. Masih ingat ya? Kemarin beberapa waktu yang lalu baru saya jelaskan bahwa pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pythagoras, yaitu sisi di depan sudut siku-siku itu adalah kuadrat penjumlahan kuadrat dari sisi yang lain. Jadi misalkan S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras. Kalau S-nya berarti di akar ya, di akar kuadrat. Kebalikannya pangkat 2. Itu adalah teorema Pythagoras. Ini pelajaran di luar dari bangun ruang ya, cuman ini hampir selalu dibutuhkan untuk pelajaran matematika yang lain ya. Masih ingat teorema Pythagoras? Saya ingatkan kembali bahwa pada segitiga siku-siku itu selalu berlaku sisi di depan sudut siku-siku, padahal di gambar ini adalah S ya. S kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Dari penjumlahan kuadrat sisi yang lain, begitu. Ini diingat-ingat, ini adalah Pythagoras. Nanti kalian bisa melihat lebih jelas di contoh soal ya. Bagaimana cara menentukan S gitu. Oke, kalau begitu setelah ini kita langsung ke contoh soal. Contoh soal, perhatikan luas permukaan kerucut pada gambar adalah. Nah, ini ada contoh soal diminta mencari luas permukaan kerucut pada gambar. Di gambar ada kerucut, diketahui R-nya 7 cm sesuai gambar, sedangkan tingginya adalah 24 cm. S-nya tidak diketahui. Jadi kalau ada soal S-nya sudah diketahui ya sudah, lebih enak ya langsung menghitung luas permukaan. Tapi di sini S belum diketahui sehingga kita hitung dulu. Ini segitiga siku-sikunya, ini 7 cm, ini 24, S-nya belum diketahui. Kita gunakan Pythagoras ya. S kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. 7 kuadrat, 7 kali 7, 49. 24 pangkat 2, 24 kali 24. 16, 8, 9, 6. 8, 4, dijumlahkan 576. Kita hitung 576 tambah 49. 625. Jadi S-nya adalah akar dari 625. Berapa kali berapa sama dengan 625? Ternyata ketemu ya. 25 kali 25, sehingga S-nya adalah ketemu 25, begitu. Kita diketahui S-nya 25. Baru kita ke rumus luas permukaan. Luas permukaan adalah luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alasnya adalah luas lingkaran ya. Jadi Pi dikali R kali R. Kalau luas selimut kerucut itu seperti yang dijelaskan tadi, Pi dikali R dikali S. S tadi adalah selimut kerucut yang baru kita hitung tadi. Kita lihat R-nya 7, berarti Pi-nya 22 per 7 ya, kelipatan 7. Dikali 7 kali 7 ditambah Pi-nya 22 per 7 dikali
7 dikali S-nya 25. Jadi tingginya tidak kita gunakan untuk mencari luas permukaan ya. Tapi tinggi kerucut tadi hanya digunakan untuk mencari S. 22 kali 7 ditambah 22 kali 25. 22 kali 7 dihitung bersusun. 7 kali 2, 14. 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. 154 ditambah 22 kali 25. Kita hitung lagi bersusun. 10, 10, 11 ya. Sehingga ini 4 jadi 44 ditambahkan 550. Jadi luas permukaannya adalah penjumlahan dari 154 ditambah 550. Jawabannya adalah 704 cm persegi. Ini adalah luas permukaan. Jadi kalau ada soal seperti itu, yang dimaksud jawabannya adalah 704 cm persegi. Itu. Untuk menemukan ini terlebih dahulu kita menghitung S tadi ya. Dengan Pitagoras ya. Ketemu S-nya 25 ini. Tapi jawaban akhirnya yang dilingkari itu ya. 704 cm persegi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari memberi manfaat pada kita semua. Baik, untuk lebih memperdalam pengetahuan ataupun pemahaman kalian mengenai apa yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang bangun ruang, maka kalian selanjutnya mengerjakan soal yang sudah diberikan melalui link Google Form. Dan saya ingatkan kembali, jika memang masih ada hal-hal yang masih perlu kalian tanyakan ataupun kurang jelas, kalian bisa menanyakan pada Pak Imam melalui WA ya, atau melalui email boleh. Atau jika kalian kesulitan untuk menyampaikan, bisa kalian foto kemudian kalian kirimkan di WA gitu. Baik, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.